Was it really that Christ Jesus wasn't crucified? He never died? This is the proof. But if I can just have that, hallelujah, I will turn tonight to be a Muslim. But I got one or two questions to ask. And that is first, it's on who moved the stone. I prove this to you. If one man can put a stone in place, then why can't two persons remove it? I'm asking. Who moved the stone? Mary Magdalene goes to the tomb. For what? She goes to anoint him, says the Bible. What is anoint? Anoint comes from the Hebrew word masaha, Arabic masaha, which means to rub, to massage, to anoint. Do Jews massage dead bodies after 3 days? Do they? They said no. Why would this Jewess want to go and massage a dead rotting body after 3 days? You know, within 3 hours, rigor mortis sets in, the hardening of the cells, the breaking of the cells. 3 days time, the body starts fermenting from inside, rotting from inside. Such a rotting body, if you massage, it falls to pieces. Does it make sense that she's going to go and massage a dead rotting body? Benar. Syekh Ahmed Deedat benar. Dia telah membuktikan ucapannya kepada seorang Kristen dari Ghana yang menantang jika dapat dibuktikan dari Bible bahwa Yesus tidak mati karena penyaliban, dia akan masuk Islam. Memang menurut Bible, tidak disebutkan Yesus tidak disalib, tapi kesaksian atas kisah penyaliban Yesus dalam kitab suci Kristen berbelit-belit, tidak logis. Dan banyak kesalahan, sehingga kesaksian Bible dipertanyakan. Fakta ini membuktikan kebenaran klaim Al-Quran. Agar kita semua mendapatkan kisah yang benar, mari kita lihat bagaimana pendapat Notebook LM. Coba Anda bayangkan sebentar ya, Anda sedang berdiri di depan sebuah gua bersuhu dingin di Timur Tengah pada zaman kuno. Dan di tangan Anda ada lebih dari 30 kg campuran getah pohon mor dan gaharu yang sangat pekat, sangat lengket. Pertanyaannya begini, apakah Anda akan masuk ke dalam gua itu untuk secara fisik menggosokkan, memijat, dan meratakan puluhan kilogram rempah lengket itu ke atas permukaan kulit manusia yang sudah meninggal selama tepat 72 jam? Ya, itu secara biologis itu pertanyaan yang sangat brutal sebenarnya. Sangat brutal. Maksud saya, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada jaringan sel kulit manusia di jam ke-72 pasca kematian? Nah, itulah pertanyaan medis yang aneh dan sangat spesifik yang menjadi pintu masuk dari pembahasan mendalam kita hari ini. Dan itu bukan sekedar pertanyaan teoretis ya. Pertanyaan itu adalah sebuah tantangan frontal terhadap salah satu catatan sejarah paling terkenal di dunia yang dibedah murni menggunakan kacamata forensik. Betul sekali. Jadi, oke. Mari kita bedah ini bersama. Selamat datang di eksplorasi kita hari ini, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, siapkan diri Anda. Kita akan menelusuri sebuah dokumen yang sangat-sangat unik. Dokumen ini mengambil narasi penyaliban Yesus dari teks-teks kuno, dan alih-alih membacanya dengan kacamata keimanan, penulisnya justru menggunakan pisau bedah ilmu biologi dasar, logistik militer Romawi, dan perilaku psikologis manusia untuk membongkarnya. Pendekatannya sangat empiris ya. Penulis sumber kita melihat catatan berusia ribuan tahun ini dan bertanya, apakah kronologi ini bisa bertahan jika diuji dengan akal sehat dan patologi anatomi modern? Tepat. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami cairan biologis dan logistik kubur kuno ini, saya harus menyatakan misi kita hari ini dengan sangat jelas dan tegas di awal. Silahkan. Ini poin yang penting. Ya, sangat penting. Misi kita hari ini adalah murni membedah argumen dari sumber teks yang ada di meja kita ini. Dokumen ini membawa argumen teologis yang sangat berani, di mana teks ini secara terbuka mengkritik beberapa doktrin inti agama Kristen, mencoba menunjukkan bahwa narasinya cacat secara logika, dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa pandangan Islam menawarkan konsistensi yang jauh lebih masuk akal. Nah, posisi kita di ruangan ini, sebagai pemandu Anda, sepenuhnya netral. 100% netral. 100%. Kita tidak memihak agama apapun. Kita sama sekali tidak memvalidasi klaim teologis manapun, baik dari sisi Kristen maupun Islam. Tujuan kita hanya satu. Kita ingin membongkar bagaimana penulis sumber ini menyusun logikanya, menyajikan detail medisnya, dan menarik kesimpulan-kesimpulan tajam tersebut. Tugas kita adalah memetakan anatomi dari polemik itu sendiri.
Menarik sekali melihat bagaimana sebuah argumen keagamaan tidak dibangun dari perdebatan tafsir kitab suci di tahap awal, melainkan dari pembusukan sel dan efisiensi pengangkatan batu raksasa. Saya sangat menyarankan Anda yang mendengarkan untuk memakai topi pemikir kritis Anda sekarang. Menyoroti tujuan tokoh Maria Magdalena datang ke kubur pada hari ketiga. Teks kita merujuk pada catatan kuno seperti Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, dan Yohanes 20 ayat 1. Ceritanya, Maria dan beberapa perempuan datang pagi-pagi membawa rempah-rempah untuk meminaki jenazah. Sekilas kan kita yang hidup di zaman modern mungkin membayangkan ini kayak menaburkan bunga gitu, atau memercikan air suci dari kejauhan, kayak sebuah simbolisme, ya kan? Ya, dan penulis dokumen ini langsung menghentikan asumsi modern tersebut. Teks kita menegaskan bahwa praktik meminyaki jenazah di budaya Timur Dekat kuno itu sama sekali bukan tindakan simbolis dari kejauhan. Bukan sekedar ditabur ya? Nggak sama sekali. Itu adalah proses fisik yang intens. Meminyaki berarti Anda harus menyentuh kulit, menuangkan minyak atau campuran getah tebal tadi, lalu menggosok dan meratakannya dengan tekanan ke seluruh permukaan tubuh jenazah. Dan saat kita berbicara tentang menggosok kulit tubuh yang sudah mati, disitulah argumen biologi dari dokumen ini masuk dengan sangat keras. Dan penulisnya menyajikan lini masa pembusukan manusia kan? Mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada tubuh biologis setelah organ jantung berhenti berdetak. Mari kita urutkan secara medis. 3 hingga 6 jam pertama setelah kematian, tubuh memasuki fase rigor mortis. Otot-otot menjadi kaku karena kehabisan ATP. ATP itu zat kimia yang membuat serat otot bisa rileks kan? Betul. Tanpa ATP, tubuh menjadi seperti papan. Namun, ketika melewati batas 12 hingga 24 jam, rigor mortis ini memudar. Mengapa? Karena enzim-enzim di dalam sel mulai menghancurkan jaringan tubuh itu sendiri. Ini disebut autolisis. Oh, jadi tubuh mencerna dirinya sendiri dari dalam. Tepat sekali. Dan ketika kita masuk ke hari kedua atau hari ketiga, nah ini waktu kedatangan Maria ke kubur menurut narasi kan, tubuh sudah memasuki tahap pembusukan aktif atau putrefaksi. Bakteri di usus sudah menyebar ke aliran darah. Gas mulai menumpuk. Astaga. Iya, jaringan kulit menjadi sangat rapuh, seringkali mulai melepuh atau terkelupas hanya dengan sentuhan ringan. Belum lagi aroma pembusukan yang sangat kuat yang nggak bisa dihindari di ruangan tertutup seperti gua. Nah, coba Anda yang sedang mendengarkan satukan dua fakta ini. Gini loh, di satu sisi Anda memiliki praktik meminyaki yang menuntut gosokan dan pijatan keras. Di sisi lain, Anda memiliki tubuh biologis yang jaringannya sedang hancur lebur dan kulitnya bisa terkelupas hanya dengan gesekan kecil. Coba bayangkan, Anda mencoba mengoleskan lotion atau campuran getah tebal ke sebuah artefak organik yang jaringannya sudah sangat rapuh. Bukankah secara praktis, tekanan dari gosokan itu justru akan mencabik-cabik dan merusak tubuh yang sebenarnya ingin mereka hormati? Hal yang sangat memakau di sini adalah, itulah tepatnya pertanyaan mematikan dari penulis dokumen ini. Dari sudut pandang logis, niat para perempuan itu bertentangan langsung dengan realitas biologis di lapangan. Menggosokkan rempah ke tubuh yang membusuk di hari ketiga tidak memberikan manfaat pengawetan apapun, tidak efisien, dan ya, secara fisik merusak jenazah. Jadi sia-sia ya? Sangat sia-sia. Penulis menggunakan mekanisme patologi ini untuk menanamkan benih keraguan pertama. Mereka bertanya, apakah narasi kedatangan ini sebenarnya masuk akal secara historis, atau hanya sekedar perangkat cerita yang menyisakan celah logika besar? Masuk akal argumennya. Nah, jika kondisi seluler tubuhnya membuat rencana Maria terasa janggal, sumber kita nggak berhenti di situ. Jika kondisi biologisnya membuat rencana Maria terasa kurang masuk akal, sumber kita menunjukkan bahwa situasi logistik di kubur membuatnya semakin membingungkan. Ini membawa kita ke poin tentang redundansi? Benar. Teks kita menarik perhatian pada sebuah catatan spesifik di Yohanes 19 ayat 39-40. Catatan ini menyebutkan bahwa segera setelah kematian, sebelum hari ketiga itu, seorang tokoh bernama Nikodemus sudah datang membawa campuran mur dan gaharu. Jumlahnya dicatat sekitar 100 kati. Sebagai gambaran untuk Anda, 100 kati di zaman itu setara dengan sekitar 30 kg. 30 kg? Sangat banyak. Itu cairan pekat dan rempah loh. Itu bukan sekedar mengurapi, itu secara harfiah merendam atau melapisi tubuh itu hidup-hidup, atau ya, mati-mati dalam hal ini. Tubuh itu sudah dibungkus ketat dengan kain peluh beserta puluhan kilogram rempah pengawet.
Dan itulah yang memicu analisis logistik dari dokumen ini. Coba dipikir, jika sebuah tubuh sudah dilapisi 30 kg rempah dan dibalut berlapis-lapis kain kafan, mengapa kelompok perempuan ini harus datang membawa rempah tambahan di hari ketiga? Ya buat apa lagi gitu kan? Tepat. Untuk mengoleskannya, mereka harus membuka paksa balutan kain yang sudah mengeras karena getah mur yang mengering, lalu merusak segelnya, hanya untuk mengoleskan lebih banyak rempah pada tubuh yang sudah membusuk. Penulis melihat ini sebagai redundansi yang nggak bisa dijelaskan secara rasional. Tapi tunggu dulu, saya mau mencoba menantang logika penulis dokumen ini sebentar. Bukankah sangat wajar jika manusia yang sedang menghadapi trauma dan duka cita ekstrim bertindak di luar nalar? Maksud saya, ketika Anda kehilangan sosok yang menjadi pusat hidup Anda nggak memikirkan efisiensi logistik atau biologis selular, kan? Ya, orang bisa bertindak irasional. Betul. Anda mungkin melakukan hal-hal yang berulang atau nggak praktis hanya sebagai bentuk penyaluran rasa duka yang absolut. Bukankah dokumen ini terlalu kaku menerapkan standar efisiensi robotik pada manusia yang sedang menangis dan berduka? Itu poin bantahan yang sangat masuk akal sebenarnya. Kedukaan memang bisa mematikan fungsi rasional otak manusia. Namun, penulis dokumen kita tampaknya sudah mengantisipasi argumen psikologis tersebut. Mereka membawa masalah ini ke benturan fisik yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan sentimen duka. Oh, fisik. Maksudnya hambatan di lapangan? Betul, yaitu masalah batu kubur. Iya, batu penutup yang selalu ada di setiap ilustrasi lukisan cerita ini. Tepat. Mari kita bedah fisik batunya. Makam-makam orang kaya di abad pertama, kayak milik Yusuf dari Arimatea, yang dicatat di Markus 15 ayat 46, biasanya ditutup dengan batu berbentuk cakram yang sangat masif. Beratnya bisa mencapai hitungan ton. Seringkali batu ini digelindingkan menurun ke sebuah celah miring di depan pintu gua untuk menyegalnya rapat-rapat menggunakan gravitasi. Oh, jadi dia posisinya turun ke bawah gitu ya? Iya. Menutupnya mungkin bisa dilakukan dengan sedikit dorongan, kan searah gravitasi. Tetapi membukanya, Anda harus melawan gravitasi dan menarik berat tonase batu tersebut ke atas. Dan dokumen kita mencatat paradoksnya di Markus 16 ayat 3 ya. Jadi 2 atau 3 perempuan ini sedang berjalan ke kubur, lalu mereka tiba-tiba saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur untuk kita? Mereka tahu loh di sana ada batu besar. Betul, mereka sadar ada batu. Dan mereka sadar mereka nggak punya tenaga fisik untuk menggesernya. Dan yang membuat penulis teks ini semakin skeptis adalah ketiadaan penjelasan teknis di dalam teks aslinya. Mereka membawa rempah, berjalan ke sebuah makam bersistem segel batu raksasa, tanpa membawa peralatan mekanis apapun, nggak bawa tuas pendorong, dan tanpa membawa tenaga bantuan pria. Penulis berargumen, bahkan orang yang sedang berduka pun tahu bahwa mereka nggak bisa berjalan menembus dinding batu padat. Jadi kesimpulan penulis dokumen dari bagian logistik ini adalah pembaca dibiarkan menelan narasi yang penuh lubang ini begitu saja. Hal yang sangat memukau di sini adalah bagaimana penulis sumber menyimpulkan bahwa tindakan perempuan yang datang membawa rempah tanpa tahu cara membuka batu menunjukkan perencanaan yang buruk atau adanya asumsi yang tidak dijelaskan oleh teks Injil, menciptakan celah naratif yang sangat besar. Menggabungkan rencana menggosok jaringan tubuh yang hancur, menumpuk rempah di atas 30 kg yang sudah ada, dan berjalan ke arah batu seberat hitungan ton tanpa rencana pembukaan. Itu menumpuk kejanggalan demi kejanggalan ya. Dan karena teks dianggap menyisakan banyak pertanyaan praktis tentang kubur yang kosong, sumber kita membuka skenario rasional lain, tanpa melibatkan teologi atau mujizat. Bagaimana jika anatomi dan logistik aneh ini sebenarnya adalah petunjuk bahwa Yesus sebenarnya belum mati? Ini adalah pivot yang sangat tajam dari dokumen tersebut. Skenario selamat dari penyaliban. Penulis menyusun narasi alternatif ini murni dengan merangkai ulang ayat-ayat dari teks Injil itu sendiri, tapi melalui sudut pandang fisiologi survival. Menarik. Kalau begitu, mari kita telusuri 5 tahap argumen keselamatan dari teks yang mereka susun. Penulis mulai dari jam-jam kritis di atas kayu salib itu sendiri, kan? Ya. Tahap pertama, penulis mengincar mekanisme kematian dari penyaliban Romawi. Penyaliban sebenarnya jarang membunuh melalui kehabisan darah. Penyaliban membunuh melalui asfiksia atau kehabisan napas yang sangat lambat. Posisi lengan yang direntangkan membuat rongga dada tertarik secara konstan. Jadi untuk menghembuskan nafas? Untuk menghembuskan nafas, korban harus mendorong tubuhnya ke atas menggunakan kaki yang dipaku. Itu sangat menyakitkan. Napas dan akhirnya mati lemas. Tepat.
Dan proses melelahkan itu dirancang secara sistematis untuk memakan waktu berhari-hari. Korban biasanya bertahan hidup dengan terengah-bengah selama 2 hingga 3 hari. Namun, narasi mencatat bahwa Yesus diklaim sudah meninggal hanya dalam waktu beberapa jam. Hitungan jam saja? Ya, anomali waktu yang sangat singkat inilah yang memicu kecurigaan tahap pertama. Penulis dokumen merasa korban mungkin pingsan akibat syok berat, tetapi belum mencapai kematian biologis total. Tapi tunggu, kan ada vonis mati dari prajurit Romawi? Penulis harus berhadapan dengan tahap kedua, yaitu Yohanes 19 ayat 33, di mana prajurit melihat dan menyimpulkan dia sudah mati. Disinilah argumen kesalahan penilaian medis masuk. Ingat, ini abad pertama. Nggak ada stetoskop, nggak ada monitor detak jantung atau alat medis modern. Vonis kematian sepenuhnya didasarkan pada observasi visual. Cuma dilihat dari jauh gitu? Betul. Apakah dadanya masih bergerak? Jika nafasnya menjadi sangat dangkal karena syok hipovolemik akibat trauma ekstrim, dari jarak pandang tertentu, secara visual tubuh itu akan tampak seperti mayat. Misdiagnosis sangat mungkin terjadi dalam kondisi lapangan yang kacau seperti itu. Sebentar. Ini adalah pushback yang harus saya lontarkan karena ini bagian paling terkenal dari ceritanya. Bagaimana dengan luka tombak? Yohanes 19 ayat 34 dengan jelas mengatakan lambungnya ditikam dengan tombak dan keluar darah serta air. Kalau Anda ditikam tombak di bagian dada atau lambung tanpa akses ke ruang bedah modern, bukankah secara medis itu justru mempercepat atau memastikan kematian Anda, bukannya membuktikan Anda masih hidup? Itu respons yang sangat wajar dari pendengar modern. Namun, penulis dokumen kita memelintir logika tersebut ke arah yang berlawanan di tahap ketiga. Penulis justru menafsirkan keluarnya cairan itu, khususnya darah yang masih mencair, sebagai bukti adanya sirkulasi pembuluh darah yang masih mempertahankan viskositasnya. Oh, maksudnya darahnya nggak beku? Tepat. Logika penulisnya begini, pada mayat yang benar-benar mati, darah mulai mengenang dan mengental di bagian bawah tubuh karena gravitasi. Itu disebut livor mortis. Bahwa darah masih bisa memancar keluar setelah ditikam, menurut dokumen ini, merupakan respon fisiologis dari sirkulasi yang mungkin masih berdenyut walau sangat lemah. Jadi, bisa jadi itu tanda reaksi tubuh. Wow. Jadi menurut mereka, luka tusuk itu justru tanda kehidupan. Tapi lalu apa? Masuk ke tahap keempat, perawatan di dalam kubur. Anda menurunkan tubuh dengan luka tusuk sedalam itu dan luka paku, lalu menaruhnya di dalam gua bersuhu dingin. Secara medis, dia seharusnya mati karena hipotermia dan infeksi akut dalam hitungan jam, kan? Disinilah kepingan teka-teki tentang 30 kg rempah dari Nikodemus itu kembali dimainkan. Mengapa jumlahnya begitu masif? Mur dan gaharu bukanlah sekedar parfum. Secara botani dan farmakologi kuno, resin atau getah mur mengandung senyawa terpene yang memiliki sifat antibakteri dan astringin yang sangat kuat. Wah, saya mulai paham kemana arahnya. Ya, zat ini sering digunakan di dunia kuno untuk menghentikan pendarahan dan mengobati luka robek. Jadi menurut sumber ini, kain bungkus tebal dan 30 kg rempah-rempah dari Nikodemus itu sebenarnya bertindak kayak antiseptik sederhana, dan kubur batu itu berubah fungsi menjadi semacam ruang rawat darurat atau ICU kuno yang tertutup. Itulah tepatnya konstruksi brilian dari argumen penulis di tahap keempat. Kubur bukan lagi tempat peristirahatan mayat, melainkan ruang isolasi pemulihan. Dan jika kita menerima premis ICU kuno ini, maka tahap kelima, yaitu misteri kubur kosong di hari ketiga, menjadi sangat logis menurut mereka. Karena kalau dia masih hidup, dia bisa keluar. Betul, kubur itu kosong bukan karena kebangkitan supranatural. Kubur itu kosong karena pasien yang berada dalam kondisi syok telah pulih cukup untuk keluar dari sana atau dibantu keluar. Ini menjelaskan mengapa batu itu harus digeser, bukan untuk membiarkan tubuh spiritual keluar, melainkan karena tubuh fisik yang terluka butuh jalan keluar. Inilah mengapa penulis teks merasa skenario belum mati sama terbukanya dengan skenario benar-benar mati. Luar biasa. Dan yang menarik, skenario selamat dari penyaliban ini sepenuhnya sejalan dengan prediksi dari teologi Islam, kan? Tepat sekali. Penulis melihat ketidakkonsistenan biologis dan logistik dalam teks Injil sebagai bukti tidak langsung yang membenarkan perspektif Islam, yang memang menyatakan bahwa kematian di kayu salib itu nggak pernah benar-benar terjadi.
Jadi apa makna dari semua ini? Sumber kita nyatanya nggak berhenti pada forensik dan logistik kubur. Penulis kemudian mengambil kesimpulan forensik ini dan mengambil lompatan teologis. Mereka menggunakannya untuk mempertanyakan seluruh struktur dogma agama tersebut. Benar. Dokumen ini mengubah pendekatannya dari seorang detektif forensik menjadi seorang jaksa penuntut teologi. Teks ini mengklaim bahwa kekristenan dipenuhi doktrin tidak logis tanpa bukti firman langsung dari Allah. Bagi Anda yang mendengarkan, mari kita perjelas doktrin apa saja yang sedang mereka soroti. Teks ini menyerang konsep inkarnasi, trinitas, gagasan Yesus dengan dua natur, hingga dosa asal. Ini adalah pilar-pilar teologis raksasa. Pilar yang amat sangat besar. Dan argumen sentral mereka adalah, tidak ada satupun ayat di mana sosok ilahi secara definitif, harfiah, dan tanpa kiasan berteriak kepada dunia untuk memvalidasi doktrin-doktrin tersebut secara langsung. Penulis mencari dalil harfiah yang tak terbantahkan dan mengklaim teks Perjanjian Baru gagal menyediakannya. Dan untuk memperkuat pukulan argumennya, penulis menciptakan sebuah kontras ekstrim dengan menggunakan teks dari Perjanjian Lama. Mereka membedah Kitab Kejadian pasal 4, kan? Ya, perbandingan spesifik dari teks ini sangat menohok. Penulis mengarahkan kita pada Kejadian 4 ayat 6-16. Kisah tentang Kain yang membunuh Habel. Dalam narasi ini, yang oleh penulis dokumen dianggap sebagai masalah sepele atau urusan personal antar manusia, Tuhan bersedia berfirman panjang lebar sebanyak 11 ayat berturut-turut. Tuhan berbicara langsung kepada sang pembunuh. 11 ayat penuh ya? Betul. Penulis juga menambahkan bahwa dalam kitab-kitab Ibrani kuno, Tuhan tanpa ragu mengucapkan "Akulah Tuhan" di hampir 200 ayat yang berbeda. Suara Tuhan sangat nyaring. Namun, dalam Perjanjian Baru, setelah berinkarnasi, Tuhan dianggap diam 1000 bahasa mengenai doktrin-doktrin inti tadi. Saya bisa melihat kemana arah permainan retorikanya. Penulis sedang menyandingkan 11 ayat dialog Tuhan dengan seorang pembunuh biasa, melawan absennya pernyataan eksplisit dari Tuhan mengenai fondasi penyelamatan umat manusia di Perjanjian Baru. Dokumen ini mempertanyakan, mengapa Tuhan yang sama yang membuang waktu 11 ayat untuk menegur Kain, tiba-tiba menjadi diam mengenai doktrin yang menentukan nasib miliaran manusia. Penulis menyimpulkan, celah logika dan keheningan ini membuktikan bahwa pembaca yang menggunakan logika pasti akan memilih Islam, yang dianggap memiliki kejelasan teologis. Sebagai pengingat untuk Anda yang mendengarkan, ya, kita tidak sedang mengatakan argumen ini benar atau salah. Kita hanya membedah bagaimana penulis teks ini menggunakan keraguan pada logistik pemakaman kuno sebagai batu loncatan menuju debat teologis yang jauh lebih besar. Kalau kita rangkum pembahasan mendalam kita hari ini, perjalanannya sungguh luar biasa sistematis. Berawal dari pertanyaan sederhana tentang fungsi rempah-rempah pada tubuh mati, berlanjut ke analisis medis, otolisis, dan rigor mortis, menuju hipotesis ruang ICU kuno di dalam kubur, dan berakhir pada perbandingan doktrin antara kekristenan dan Islam mengenai keheningan Tuhan di teks kuno. Sebuah jembatan yang merentang dari sains patologi jenazah hingga ke metafisika pencipta alam semesta. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan dan eksplorasi sendiri. Ketika kita membaca teks-teks kuno yang menjadi dasar keimanan miliaran orang, apakah adil untuk menilainya secara kaku dengan kacamata biologi dan logistik modern? Ataukah kita memang harus selalu menuntut akal sehat dan konsistensi medis mutlak sebelum menerima sebuah narasi religius? Di mana letak batas antara laporan sejarah masa lampau dan bahasa spiritual yang melampaui biologi? Sesuatu yang layak Anda pikirkan hari ini. Sebuah pertanyaan penutup yang sangat tajam. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut serta dalam pembahasan mendalam hari ini. Selalu seru bisa melihat berbagai perspektif, menantang persepsi kita, dan membongkar kerumitan ide bersama-sama. Tetaplah merawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan kita yang berikutnya.